Halo siswa dimanapun Anda berada dan siapapun yang belajar mengenai hukum dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Arya Stawi Aditya, saya dosen Prodi Hukum di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum dan teknologi. Di beberapa video saya juga ada hukum telematika, tapi kita luruskan di sini bagaimana cara memahami definisi, istilah dan sebagainya dalam kaitannya hukum dengan teknologi. Oke, itu introduction dari saya. Selanjutnya, nah, peristilahan hukum dan teknologi ini dalam beberapa referensi dicantumkan bermacam-macam. Ada yang menyebutkan hukum telematika, ada yang menyebutkan hukum dunia maya. Nah, bagaimana menanggapi perbedaan-perbedaan semacam ini? Kita tetap harus banyak membaca, karena dari beberapa istilah itu memang setelah dikaji ada yang tidak cocok, ada yang mencakup apa yang kita bahas dan dalam kata lain berarti cocok gitu ya dengan hukum dan teknologi. Nah, lalu kenapa saya menggunakan hukum dan teknologi, malah bukan hukum telematika, bukan juga hukum dunia cyber atau hukum cyber atau cyber crimes atau apa. Nah, untuk permasalahan istilah yang begitu banyak ini, saya himbau agar kita tetap dalam frame, meskipun istilahnya bermacam-macam, tolong pahami bahwa hukum dan teknologi ini selalu dalam frame satu hukum, yaitu kita mempelajari hukum, bagaimana hukum terbentuk, apa saja aspek yang membangun hukum, yang membentuk hukum, yang mengubah hukum. Jadi Anda juga tidak akan lepas dari hukum pidana, hukum perdata, antropologi hukum, sosiologi hukum, kriminologi, viktimologi, itu juga tidak akan lepas dari sana. Dan kalau tadi kita harus belajar dari kerangka hukumnya, sekarang kita geser ke kerangka teknologinya. Teknologi yang dimaksud dalam mata kuliah hukum telematika, mata kuliah cyber law, mata kuliah hukum cyber dan sebagainya, itu adalah teknologi yang bisa membantu kita berkomunikasi, menyebarkan data atau informasi dengan sebuah perangkat yang disebut, ya katakanlah juga bisa disebut sebagai teknologi ya. Misalnya Anda menggunakan HP Anda terhubung dengan sebuah layanan internet, interconnected network. Kemudian Anda mempunyai akun Instagram, Anda mempunyai akun Facebook, YouTube dan sebagainya. Anda mengunggah informasi sehingga semua orang bisa melihat YouTube Anda, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, dapat diaksesnya informasi ini melalui sistem komunikasi yang begitu rumit di dalam sebuah aplikasi, di dalam komputer atau HP, yang terbungkus dalam sebuah teknologi yang kita sebut HP ya, atau smartphone. Nah, itu adalah kerangka yang kita pelajari. Anda harus belajar memahami juga bagaimana data tersalurkan, bagaimana data kita terima, bagaimana data dilindungi dalam tahapan tertentu seperti enkripsi. Nah, itu Anda bisa baca lanjut nanti. Sekarang kita pelajari basicnya dulu, mengapa kita mempelajari hukum dan teknologi. Nah, ini peristilahan yang tadi begitu banyak peristilahan, tolong dipahami dengan dua kerangka yang tadi saya sebutkan. Kerangka hukumnya, kerangka teknologinya. Nah, kemudian sangkutkan satu dengan lainnya. Itu untuk peristilahan. Nah, sekarang kita akan bergeser kepada apa yang dipelajari dalam hukum dan teknologi. Nah, kita pertama-tama selalu biasakan mempelajari pengertian-pengertian, definisi, istilah-istilah. Kemudian kita pelajari sistem hukum. Kita di Indonesia sistem hukumnya, sistem hukum Eropa kontinental, dipengaruhi dengan hukum adat, dipengaruhi dengan hukum Islam. Kemudian ada juga masih beberapa pengaruh kolonial yang masih bisa dipakai. Kemudian ada juga sistem common law yang sedikit-sedikit mulai mempengaruhi sistem hukum kita. Dan kalau ada pertanyaan apakah sistem hukum kita itu murni Eropa kontinental, tidak.
Kita sudah mengalami perubahan sedikit-sedikit, dan begitu juga di belahan dunia lain, mereka sudah mengalami perubahan juga sistem hukumnya, sehingga tidak ada lagi sistem hukum yang murni. Oke, kemudian memahami bagaimana pengoperasian dan pemanfaatan teknologi, ya seperti yang tadi saya bilang. Mengapa setiap kali Anda masuk ke Google meminta Anda untuk mengautorisasi login Anda. Mengapa seperti itu? Kemudian ketika Anda ingin posting sesuatu di Instagram misalnya, kenapa Anda harus mengecek isinya? Kenapa Instagram tiba-tiba menghapus? Kenapa kalau hari itu Anda terlalu banyak like, terlalu banyak komentar terhadap akun seseorang, Anda tiba-tiba di-ban atau ditarik akun Anda dari aktivitas gitu. Nah, Anda harus memahami pengoperasian semacam itu. Bagaimana cara password bekerja, bagaimana cara sebuah website menyimpan data itu dalam teknis yang lebih lanjut, itu nanti bisa Anda pelajari. Intinya dalam tahapan dasar ini Anda harus mengerti yang dasar-dasar dulu, seperti bagaimana cara memposting konten yang baik dan benar. Contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa mengolah informasi, ini sangat penting, sehingga Anda bisa tahu mana website yang tergolong aman untuk diakses, mana website yang tidak tergolong aman, mana yang mengandung virus, malware, dan sebagainya. Itu dasar, itu bisa Anda pelajari tanpa harus banyak waktu terbuang untuk belajar teknisnya. Kemudian bagaimana hukum bisa menyerang Anda dan bisa melindungi Anda sekaligus, atau di sisi yang lain hukum bisa mengancam Anda. Di suatu kesempatan hukum bisa melindungi Anda. Contoh mudahnya adalah ketika Anda memposting sesuatu, bijak-bijaklah memposting sesuatu di Instagram, Twitter, Facebook, karena salah-salah Anda adalah orang yang telah melanggar hukum. Nah, maka memang lebih baik ketika menyampaikan sesuatu itu melalui wadahnya yang benar. Pihak yang berwajib misalnya, atau pihak yang memang benar-benar bertugas untuk memproses laporan Anda. Jangan sekali-kali posting tanpa berpikir. Karena salah-salah, meskipun Anda itu orang yang menjadi korban, bisa saja hukum ini berbalik kepada Anda. Mengapa demikian? Karena hukum ini bisa kita bolak-balik gitu ya, bisa dibolak-balikan oleh setiap orang yang menginginkan itu, sehingga perlindungannya masih belum bisa dibilang kuat. Jangankan di Indonesia, di tempat lain sekalipun di luar negeri sana juga masih banyak perlindungan hukum yang tidak bisa dibilang tidak sempurna. Maka dari itu kita juga pelan-pelan harus menganalisis, mengidentifikasi apa kurangnya, kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik dan benar. Misalnya seperti mimbar akademik, mengadakan webinar, mengadakan seminar, menulis jurnal dan sebagainya untuk penelitian juga bisa, atau memberikan ilmu semacam ini. Kemudian mengidentifikasi apakah suatu perbuatan tergolong dalam pelanggaran hukum cyber atau hanya pelanggaran di hukum dunia konvensional saja, seperti pencurian uang di meja seseorang gitu. Apakah itu ada unsur teknologinya atau tidak? Nah, kita harus dengan mempelajari hukum dan teknologi, kita akan tahu batasan-batasan mana yang terjadi di dunia nyata dan batasan mana yang terjadi di dunia cyber, atau keduanya bisa diikat, bisa terhubung satu sama lain. Nah, ini yang terakhir, siswa atau siapapun yang belajar dalam tahapan perguruan tinggi itu pasti akan diuji analisisnya, diuji kemampuannya menulis, diuji kemampuannya mengkaitkan satu hal dengan hal yang lain agar ketemu satu garis yang bisa disebut sebagai kesimpulan. Dan semua itu harus diuji sedemikian sehingga kebenarannya tercapai. Artinya, setelah Anda meneliti sesuatu, apakah misalnya apakah yang disebut sebagai trojan itu berbahaya? Anda teliti asal-usul kata trojan, sejarahnya, pengaturannya, bagaimana beroperasinya trojan, dan
Setelah Anda temukan semua itu disertai teori-teori untuk menguji argumen Anda, ternyata Anda menemukan bahwa Trojan adalah virus, sesuatu yang berbahaya gitu, atau jenis virus yang berbahaya. Nah, semua itu nanti direview, kemudian dikaji oleh orang yang benar-benar pakar. Kalau skripsi berarti diujikan. Kalau jurnal direview oleh pakar. Dan setelah lulus review atau lulus ujian, maka disanalah kebenaran tercapai. Sehingga kadang-kadang siswa bertanya, kenapa sih kalau Wikipedia tidak bisa kita kutip? Karena kebenarannya tidak bisa kita uji. Artinya siapapun bisa menulis di Wikipedia tanpa melalui sebuah penilaian, atau objektivitas itu tidak bisa dinilai gitu. Seperti Anda menulis status, meskipun itu pandangan ahli Anda, tapi susah untuk diukur. Uji ukurannya itu apa? Indikator bahwa itu sah untuk dikutip apa? Nah, maka seringkali saya sarankan siswa untuk mulai mengutip jurnal saja, buku, kemudian artikel-artikel yang telah melalui rangkaian-rangkaian review atau disunting gitu oleh seseorang, diedit juga editor. Seperti pada berita yang benar itu adalah berita yang sebelum terbit itu disunting, direview dulu. Oke, sehingga setelah mempelajari hukum dan teknologi, siswa itu bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi, membuat sebuah karya ilmiah yang isinya itu logis, koheren, dan kebenarannya tercapai. Selanjutnya, nah, tujuannya setelah Anda belajar itu semua, Anda itu menjadi tahu peraturan apa saja yang menjadi lingkup sebuah peristiwa. Misalnya ada peristiwa A, oh itu menyangkut hukum dan teknologi nih. Oke, peraturannya apa saja? Peraturan ini tidak cuma undang-undang, Anda harus rinci sampai ke peraturan paling bawah hierarkinya pun Anda harus kaji itu. Tidak bisa Anda langsung lompat-lompat. Anda harus pintar mengkorelasikan, mereferensikan mana menyangkut mana, ini berhubungan dengan apa, dan sebagainya. Nah, nanti juga Anda harus kaji secara nasional ataupun internasional atau regional. Kalau sebuah negara menganut perjanjian regional seperti Eropa, ya berarti Anda harus bisa membedakan, oh ini peraturan universal yang umum semua orang pakai, semua negara memakai, dan ini yang internasional, yang ini yang nasional, dan seterusnya. Dan perlu diingat juga bahwa kejahatan yang ada hubungannya dengan teknologi itu bisa bermakna transnasional, bisa melibatkan 2 atau lebih yurisdiksi negara gitu. Jadi dengan terjadinya kejahatan transnasional berarti ada 2, 3, 4, 5, atau 6 negara yang berhak untuk mengadili. Nah, itu Anda bisa baca mengenai asas yurisdiksi transnasional, karena ada kejahatan yang bersifat semacam itu. Kalau kejahatan nasional ya yang terjadi di sebuah negara, pelakunya ya orang dari negara itu, diadili dengan hukum negara itu. Oke. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui suatu perbuatan tergolong dalam, ini juga masuk dalam kategori pertama. Kemudian yang ketiga, Anda akan menjadi bijaksana ketika Anda menggunakan teknologi, apapun itu teknologinya. Nah, smartphone, laptop, komputer, kemudian televisi, kemudian apapun itu yang bisa menyimpan data, menyebarkan informasi untuk berkomunikasi, dan teknologi-teknologi yang lain yang sepatutnya Anda bijaksana menggunakannya. Jadi tidak sewenang-wenang menggunakannya, karena itu akan melanggar hak asasi manusia yang lain, termasuk Anda sendiri. Oke. Yang keempat, memahami cara hukum berlaku, khususnya untuk sesuatu yang menyangkut dunia cyber law. Nah, Anda nanti jadi bisa memahami cara hukum berlaku. Oh, ini harus ada perjanjiannya dulu kah? Oh, ini melalui Interpol. Oh, ini melalui kerjasama antar negara, kerjasama mutual legal assistance, misalnya kerjasama hukum antar negara, atau harus semacam apa yang ditempuh gitu. Itu Anda akan tahu.
Kemudian memahami persinggungan hukum antara dunia cyber dan dunia nyata. Karena sekarang bedanya mulai tipis, Anda harus mengetahui itu. Oke. Nah, ini aspek-aspek apa sih yang mengubah hukum? Ya, bisa disebut bahwa salah satunya adalah teknologi yang mengubah hukum. Teknologi mengubah hukum. Hukum mengubah teknologi atau tidak? Iya, itu satu hal yang lain yang dua-dua hal ini maksud saya. Dua-dua hal ini itu saling berkorelasi satu dengan lainnya. Sehingga orang-orang itu ada yang berpandangan bahwa perubahan itu harus manusianya dulu yang berubah, baru hukumnya mengikuti. Pandangan tradisional. Kemudian pandangan modern, ya dua-duanya berjalan beriringan. Jadi yang modern ini nampaknya lebih tepat karena dua-duanya harus saling mengisi seperti itu. Nah, masyarakat kita yang sekarang ini di dunia ini semualah gitu ya. Sekarang karena sudah mengenal teknologi, informasi bisa disampaikan tanpa batasan ruang dan waktu. Itu membuat orang menjadi nyaman, mudah, kemudian terlena, kemudian jadi lupa diri dan sebagainya. Nah, kita juga ketahui bahwa dengan adanya teknologi yang bisa menyampaikan informasi tanpa melihat batasan ruang dan waktu akan membuat sebuah realitas, dua buah realitas. Yang pertama, realitas dunia maya atau kita sebut realitas buatan manusia, dan yang satu realitas dunia nyata atau bisa disebut juga realitas Tuhan. Jadi realitas yang memang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu beda tipis, maka kita harus pandai-pandai memisahkan, mengidentifikasi. Bagaimana cara taunya? Ya, Anda harus baca. Apa yang saya sampaikan di sini tidak mungkin semuanya tertuang sekaligus. Anda juga harus melengkapi apa yang ingin Anda ketahui dengan membaca jurnal, buku, dan segalanya yang mengandung pengetahuan. Terutama saya sarankan sekali lagi pengetahuan yang direview ya, bukan yang ditulis oleh orang begitu saja tanpa ada review. Sehingga dengan proses review itu kebenarannya tercapai. Pertanggungjawabannya ada ketika Anda kutip seperti itu. Oke. Nah, dalam kehidupan kita ya manusia, ada satu hal yang mengubah, pasti akan mengubah segalanya. Contoh, adanya teknologi itu akan mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita mencari pekerjaan. Dahulu sebelum ada teknologi, orang bekerja mendatangi tempatnya, mendatangi di mana ia ingin bekerja langsung. Luring lah istilahnya seperti itu. Luring, datang langsung melamar. Kalau sekarang Anda bisa menggunakan email, Anda bisa menggunakan WhatsApp bahkan, dan segala media yang bisa dipakai untuk berkomunikasi. Dan itu juga mempengaruhi seni. Sekarang Anda kalau pengen dengar musik bisa via laptop, MP3 player, HP. Kalau dahulu sebelum ada teknologi, mungkin orang kalau pengen mendengarkan musik bisa langsung nonton gitu. Nah, setelah itu ada radio. Itu sangat membantu komunikasi yang tidak lekang oleh waktu dan ruangnya. Nah, maka ketika kita membahas mengenai ketidakterbatasan ini sekarang, akan banyak hal yang tersinggung yang lain gitu. Jadi kalau Anda nonton Marvel Cinematic Universe, di sana ada multiverse. Ada istilah di mana dunia yang kita hidupi sekarang itu berdampingan dengan dunia-dunia yang lain. Jadi ada parallel universe dan disebut sebagai multiverse atau dunia yang lain. Mungkin saya di kehidupan yang satu ini di dunia ini, saya sebagai dosen. Tapi di kehidupan saya yang lain, di universe yang lain, saya itu adalah raja bajak laut misalnya, atau Hokage gitu ya di sebuah tempat. Nah, bisa jadi seperti itu. Sehingga karena teknologi ini menembus ruang dan waktu, maka banyak aspek yang kemungkinan akan terlanggar. Nah, kalau dalam bidang hukum itu bisa dalam hukum pidana. Hukum pidana itu
Misalnya memposting video-video yang tidak layak ditonton, kemudian memposting gambar-gambar yang tidak layak ditonton, melanggar ketertiban umum, memposting hoax, kemudian mengujar kebencian di media sosial dan sebagainya. Jadi hukum pidana terlanggar karena ada teknologi yang disalahgunakan dan perbuatan melanggarnya seseorang itu kebetulan memenuhi kaidah hukum pidana. Nah, kaidah hukum yang lain juga ada. Perdata misalnya, Anda mendaftar melamar di sebuah perusahaan. Perusahaan itu mengembalikan kontrak ke Anda dalam bentuk digital. Silahkan tanda tangani kontrak ini secara digital melalui aplikasi website ini. Nah, Anda juga harus tahu semacam ini, bagaimana cara kerjanya. Kemudian siapa yang boleh mengadakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu apakah kita tanda tangan coret-coret secara digital dibubuhkan atau menggunakan kode-kode tertentu untuk tanda tangan digital kita, mana yang sah. Nah, itu Anda juga harus tahu. Kemudian hukum tata negara. Nah, ada sangkut pautnya juga dengan hukum tata negara. Nah, misalnya Anda mengakses informasi di website yang dimiliki oleh pemerintah, mengakses data, sampai mana ya ajuan permohonanku, sampai mana ya transparansi pemerintah itu sekarang sudah melalui media internet, teknologi. Anda tidak perlu datang langsung ke kantor, Anda bisa melihat aplikasi dari HP Anda, diakses halaman website pemerintahan tersebut, kemudian institusi memberi kabar ke Anda langsung melalui aplikasi. Nah, semua kan jadi nampak kayak berkorelasi. Dan inilah di sini kenapa hukum dan teknologi itu sangat perlu. Kalau nggak diatur ya Anda tahu sendiri, sesuatu yang tidak diatur itu kadang-kadang tidak menuju kepada yang semestinya. Begitu juga ketika kenapa kalau udah diatur kok masih ada yang tidak menuju ke tujuan semestinya. Nah, itu akan menjadi bahasan di topik bidang hukum yang lain. Politik hukum misalnya, sosiologi hukum misalnya, itu nanti jadi bahasan mereka. Kita tidak perlu tahu itu dulu, kita hanya ingin mempelajari bagaimana dasar-dasarnya hukum dan teknologi. Nah, setelah Anda mempelajari itu semua, aspek-aspek apa yang harus dipelajari dalam hukum dan teknologi, maka ketika nanti Anda ditampilkan gambar seperti ini, Anda sudah ada analisisnya. Oh, ini mengenai cryptocurrency. Cara berfungsinya cryptocurrency itu gimana sih? Oh, jadi cryptocurrency ini uang yang kalau Anda memiliki sesuatu seperti benda ini kan bisa kita pegang. Nah, ketika ini dipindah ke dunia digital, maka dia sudah tidak lagi dalam bentuk fisik. Dia akan berupa kode. Nah, cryptocurrency ini termasuk ke teknologi yang akhir-akhir ini kita dengar, meskipun sebenarnya sudah lama dahulu ada, tapi sekarang baru ngetren lagi, uang dalam bentuk digital. Nah, ini bisa jadi kendala juga ketika uang ini dipakai untuk kejahatan. Jadi uang ini kalau masih disakuin, ya istilah gitu, kita masih nyakuin uang. Cara mengetahui uang itu sampai mana ya tinggal saya dipanggil, Pak Aries tolong saya pengen ngecek uang ini sampai mana. Oh, itu di kantongnya Pak Aries ada. Nah, kalau uang fisik masih bisa ketahuan seperti itu. Tapi kalau uang digital, bagaimana kita tahu uang itu tersimpan di mana di dunia digital? Nah, itu menjadi kendala ketika menjadi sesuatu untuk menggelapkan uang gitu. Nah, ini bisa jadi topik untuk dikaji oleh Anda sendiri, bagaimana dunia digital ini berkembang. Kemudian ketika Anda mendapatkan gambar seperti ini, Anda sudah tahu, oh oke. Jadi ketika saya menggunakan YouTube, menggunakan Instagram, menggunakan Twitter, saya harus memenuhi agreement service, terms of service, agar saya terhindar dari hukum-hukum yang mengancam saya. Misalnya Anda mengunggah video orang gitu, jangan. Unggahlah video Anda sendiri. Kalaupun mencuplik dari orang, pastikan ketika mengunggah video menyertakan surat izin bahwa Anda telah disetujui oleh pemilik video aslinya untuk mencuplik video mereka.
harus seperti itu. Nah, ini juga termasuk perkembangan hukum yang kita tahunya perjanjian itu tertulis dan enggak diklik oke, yes or not gitu. Nah, sekarang Anda mengklik yes, artinya Anda telah menyetujui kesepakatan sesuatu perjanjian gitu. Nah, perjanjian yang sekarang ini berkembang, mungkin Anda tahu sebuah perjanjian itu ditandatangani dengan hanya tanda tangan basah. Itu tidak lagi nanti akan berlaku seperti itu. Semua orang akan mulai bergeser kepada tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital ini tanda tangan yang memprosesnya itu bukan yang seperti ini ya. Tanda tangan digital itu lantas Anda menganggapnya tanda tangan yang Anda gambar di tablet atau dengan sarana menyentuh layar terus Anda tanda tangan, seolah-olah Anda membubuhkan tanda tangan Anda sendiri, goresan tangan Anda sendiri di sebuah dokumen. Itu tanda tangan yang digital atau bukan, Anda harus membaca mengenai digital signature yang diketahui bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan digital yang dimaknai dalam hukum dan teknologi ini ya, itu ada kode-kode yang perlu dibuat, kemudian ada pemrograman, ada cara-cara yang harus melalui sertifikasi, dan orang yang membubuhkan tanda tangan itu menggunakan jasa digital signature dari authorized provider gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu hanya lembaga-lembaga tertentu yang diizinkan untuk memberikan layanan digital signature. Jadi kalau Anda tanda tangan membubuhkan goresan tangan Anda ke sebuah surat digital, ya menurut hukum kita tidak masalah asal itu disepakati sebagai sesuatu yang mengikat gitu. Nah, ada hal lain lagi yang perlu Anda ketahui juga, yaitu adanya digital signature yang berupa kode-kode. Itu nanti bisa dipelajari lebih jauh. Ya, saya hanya akan memperkenalkan bahwa dunia digital ini mengubah dunia nyata kita. Yang awalnya tanda tangan itu cap jempol, bisa digantikan cap jempol, tanda tangan basah dengan goresan tinta, kemudian pindah PDF dibubuhi tanda tangan kita. Tanda tangan kita berupa PNG atau JPEG gitu. Nah, itu dalam hal ketika Anda melakukan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan asing yang sudah maju atau negara-negara yang sudah maju, tidak menutup kemungkinan akan terjadi seperti itu. Nah, ketika Anda mendaftarkan diri juga ke situs-situs seperti YouTube, Instagram, Facebook, atau yang lainnya, Anda juga akan ditawarkan di depan Anda sebuah kontrak terms of service. Anda tidak boleh melanggar apa saja. Anda harus mengikuti hukum lokal mana ketika Anda membuat konten untuk orang lokal tertentu. Anda harus mengikuti hukum di tempat tujuan itu. Anda harus membaca dengan seksama. Selanjutnya, nah ini sama seperti yang tadi saya sampaikan mengenai hak cipta, bahwa ketika kita mengunggah video ke YouTube, kita harus aware dengan apa yang akan melanggar, perbuatan apa dari kita yang nanti kemungkinan akan melanggar hukum di YouTube misalnya. Sebenarnya tidak cuma YouTube, etika untuk hak cipta itu berlangsung di negara manapun. Ada si A memiliki lagu, Anda gunakan lagu itu di video Anda tanpa menyebutkan bahwa itu miliknya si A, itu juga secara etis tidak baik dan itu juga melanggar hak cipta. Beberapa waktu yang lalu ada video cover lagu yang diunggah ke YouTube, namun ditarik oleh YouTube karena dirasa melanggar hak cipta lagu seseorang gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Anda harus tahu langkah-langkah apa. Apakah dispute atau menghilangkan lagunya atau hal-hal yang lain. Anda bisa temukan itu kalau Anda sudah mulai bisa mengakses YouTube Studio. Di sana ada nanti. Nah, Anda juga perlu tahu semacam ini, teknis operasionalnya Anda juga harus tahu. Oke, nah semua yang kita tadi sampaikan, yang saya tadi sampaikan tentang hukum dan teknologi yang begitu banyak
yang dirasa begitu banyak, itu semua sebenarnya bisa dipelajari. Yang pertama, Anda tidak boleh hanya berpatokan pada peraturan saja, putusan hakim. No, Anda harus membaca artikel, membaca jurnal, membaca buku, membaca semua sumber yang sahih, yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan untuk mempelajari hukum dan teknologi. Dan bahkan Anda perlu juga diskusi, mengikuti webinar, mengikuti seminar dan sebagainya, atau diskursus keilmuan yang lain gitu, untuk bertukar ilmu, bertukar pikiran mengenai hukum dan teknologi. Selanjutnya, semua perubahan teknologi itu harus selalu beriringan dengan hukumnya. Nah, kalau kita tidak mengetahui hal yang baru, ya mungkin akan tertinggal terus gitu. Sehingga saya sampaikan yang kedua itu, poinnya adalah Anda perlu selalu update, sinkron terhadap perubahan. Nah, selain update-nya dari jurnal, dari buku, dari artikel, berita dan sebagainya, ya Anda juga tetap harus update juga tentang peraturannya. Bedanya dengan yang tadi saya sampaikan pertama adalah tidak hanya mematok tahu peraturan saja. Anda juga harus tahu perkembangan yang lain, termasuk perkembangan peraturan itu sendiri. Anda juga harus paham. Ada RUU perlindungan data pribadi, ada RUU ketahanan cyber, akan membahas apa saja, semua itu Anda juga harus tahu. Karena korelasi kita mempelajari hukum dan teknologi adalah arahnya ke sana, ke sesuatu yang antara hukum dan teknologi itu saling berkesinambungan, saling terkait. Kemudian harapannya setelah nanti Anda mempelajari ini semua, Anda juga bisa mengetahui mana yang hoax, dilaporkan ke pihak siapa kalau ada hoax. Karena untuk mempelajari itu juga perlu sikap kita yang proaktif. Kita tidak boleh diam saja, kita juga harus cari tahu. Nah, di poin keempat dan terakhir ini saya ingin menghimbau bahwa kita semua harus proaktif. Jangan hanya pasif ya. Kita harus mencari tahu sendiri informasinya, kita harus mencari tahu sendiri prosedurnya dan seterusnya. Sehingga sangat disarankan untuk membaca segalanya dengan cermat dan baik. Nah, 30 menit atau kurang nampaknya sudah berlalu membersamai saya dalam mempelajari hukum dan teknologi. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah mendengarkan sepanjang ini, dan semoga apa yang saya sampaikan kepada Anda dapat bermanfaat. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kecepatan, kelambatan, kurang, atau tidak berkenan di hati Anda, kata-katanya tidak berkenan di hati Anda. Saya minta maaf, dan saya doakan semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, itu saja dari saya saat ini. Saya tutup dan kita berjumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.